Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi lahu mulku samawati wal ard. La ilaha illa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat jamaah Masjid Nailur Raja rahimakumullah. Terlebih dahulu kita bersama-sama marilah selalu memperbanyak rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus atas nikmat yang diberikan pada kita pada malam ini, yaitu hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Ma'asyiral muslimin, kehadiran kita di masjid ini juga merupakan satu bentuk atau penerjemahan dari arti takwa. Dalam surat Ali Imran itu, Qul hal unabbiukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatu wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Jadi ciri orang yang bertakwa itu as-sabirina yang pertama, yang kedua as-sadiqin. As-sadiqin. Yang dimaksud as-sadiqin ini oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya Taisirul Kalamir Rahman itu, sidik itu 3 ya unsurnya. Yang pertama as-sidqu fil aqwal, benar dalam perkataan, ucapan. Kita dianggap orang yang jujur, orang yang benar itu kalau qauluhu yuwafiqu fi'lahu au qauluhu yuwafiqu fi dhamirihi, yang terlepas dari lidah ini itu merupakan terjemahan perbuatannya. Yang terucap itu merupakan penerjemah dari hatinya. Orang tidak dianggap jujur kalau apa yang ia ucapkan dengan yang dia lakukan itu tidak sama. Orang dianggap tidak jujur itu kalau isi hatinya dan ucapannya tidak sama. Sehingga kadang-kadang orang terbujuk oleh kata-kata yang indah, yang manis, padahal perbuatannya itu menyelisih ucapannya. Maka ma'asyiral muslimin, orang dianggap jujur itu kalau lafal katanya itu sama dengan perbuatannya. Nah, itulah sidik itu, yang pertama unsurnya itu. Kemudian yang kedua unsur sidik itu yaitu as-sidqu fil ahwal. Benar dalam ahwalnya. Ahwali nopo? Ahwali kondisi, sikap. Jadi orang itu dinilai dari sikapnya. Meskipun dia mengatakan hal yang baik, tapi kalau sikapnya ternyata sikapnya itu tidak menunjukkan. Misalnya gini, saya kasihan pada kamu. Ya, misal nih aku awakmu kok ngene-ngene.
di ucapannya, tapi sikapnya menunjukkan dia itu orang yang gembira. Nah, sikapnya itu ya, ini namanya ahwal. Ahwal itu sikap, kondisi. Jadi kondisi yang merupakan ekspresi dari keyakinannya, sikap. Nah, kehadiran kita di masjid ini menerjemahkan apa itu syahadat panjenengan, syahadat kita itu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Kesaksian bahwa Nabi Muhammad utusan Allah itu inqiyadu, tunduk patuh kepada tuntunan Kanjeng Nabi. Ya. Tunduk patuh itu salah satunya adalah menjalankan amru Rasul, perintah Nabi. Salah satu perintah Nabi adalah misalnya sholat jamaah. Nah, kita duduk di sini itu meskipun kita tidak mengucapkan saya manut Kanjeng Nabi, saya taat pada Rasul, tapi wujud ahwal panjenengan, ahwal kita itu menunjukkan kesamaan antara syahadat Rasul kita dengan perbuatan kita. Orang bersyahadat waktu menikah, waktu rabi, saurung rabi di syahadatnya panaib, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang merupakan ikrar, janji, janji syahadat itu janji, ikrar. Tapi syahadatnya itu tidak diterjemahkan dengan ahwalnya itu, yaitu melaksanakan perintah-perintah Rasulullah. Di masjid tidak pernah, jamaah tidak pernah, sholat tidak pernah. Nah itu namanya kadhibul ahwal. Ahwalnya itu dusta. Di dalam satu keterangan, orang beriman itu tempatnya itu hanya 3. Satu fil masjid lil ibadah, asani fil baiti lil usroh, yang kedua di rumah untuk keluarganya, au yang ketiga asali sufi aymakanin, di satu tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup dia, untuk memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan kebenaran agama dia. Nah, di luar itu, ya di luar itu, kalau tidak ada hubungannya dengan 3 itu termasuk laisa bihakin, dipertanyakan kebenarannya. Orang tempatnya orang beriman diceluk, misalnya si A, si Ai wian lho, iki kiai, ustad lho. Si Ai wi wali lho, setengah wali lho. Dia ustad kiai setengah wali tapi sebenarnya diskotik atau tempat karaoke atau kalangan jago, adu jago. Nah itu ahwalnya dia itu tidak menunjukkan sidiknya itu, ya, tidak menunjukkan kebenarannya itu, kebenaran ahwal sikapnya itu. Jadi orang bisa dibaca dari benar gak dia itu salah satunya dari tempatnya dia berada itu. Tempatnya itu menunjukkan kebenaran dia, tempatnya. Yang kedua, jadi sidqul ahwal. Yang ketiga itu adalah sidqul azimah. Sidik benar, azimah itu tekad. Ya, tekad. Tekadnya benar. Tekad itu semangat untuk mencapai sesuatu. Itu namanya tekad, ya. Tekad. Nah, kita punya cita-cita min ahlil jannah, penghuni swarga. Neng orang duwe tekad bayar pitukane swarga. Kira-kira terpenuhi napa mboten swargane? Jadi ingin masuk surga tetapi tidak punya tekad untuk menjalankan amalan surga. Nah itulah yang disebut dengan umniyah.
umniyah itu ya. Umniyah itu utopia, cita-cita kosong yang angan-angan kosong yang tidak dibarengi dengan upaya. Jadi kalau kita ingin ke surga ya punya azimah, punya tekad untuk membayar harga surga ini nopo. Surga ini kan nopo sing kudu dibayar nih. Ya yang pertama niat yang benar, yang tulus di dalam hidup itu niat yang tulus. Golek ridhane Gusti Allah itu modal utama dalam hidup ini. Modal utama ini golek ridhone Gusti Allah, mencari ridhonya Allah. Bukan mencari kesenangan bagi. Orang hidup itu dasarnya harus mencari ridhonya Allah. Dene nalika ning dalan karo Gusti Allah niku diparingi kesenengan. Nggih. Panjenengan nikah golek ridhone Gusti Allah niate. Tapi mbasan terus nalika nikah niku dapat kebahagiaan. Nah, itulah namanya barokah. Nyambet gawe iki niate ngopeni anak bojo. Ya, golek ridho Gusti Allah, ngopeni anake, ngopeni bojone. Nalika nyambet gawe itu panjenengan seneng atine oleh kamulyan, itulah barokah. Tapi ini kok bukan tujuan. Kalau itu menjadi tujuan yang pokok tadi menghidupi keluarga itu tidak menjadi alasan utama, maka kita sia-sia, tidak dapat pahalanya, bahkan hanya kekecewaan yang tidak didapat selama menjalani hidup ini. Napa mawon nanti azimah niku dasare niat ikhlas niku. Nah setelah dasare niat ikhlas niku lajeng dibarengi dengan apa? Tindakan dan perbuatan. Baru menjadi azimah. Nah, masyarakat muslimin, jadi apa yang kita lakukan di tempat ini itu insya Allah mudah-mudahan oleh Allah dicatat sebagai tanda as-shodiqin. Orang yang sidik tadi, sidikul aqwal, sidikul ahwal, sidikul azimah. Benar ucapannya, benar sikapnya, benar TKP. Ya Kanjeng Nabi dan sahabat ya tiga itu. Tidak kita dapati Rasulullah dan para sahabat itu orang yang kata-katanya beda dengan perbuatannya dan domirnya. Sikapnya para sahabat itu luar biasa. Di mana-mana dia selalu berdakwah dan berjihad. Kemudian tekadnya itu para sahabat itu tekadnya luar biasa. Jauh kemana-mana. Sampai hijrah 2 kali ke Afrika, hijrah ke Madinah. Setelah masa Rasulullah wafat, para sahabat itu menyebar ke Mesir, ke Palestina, ke Suriah, ke Iran, ke Persia, ke Irak, ke Baghdad, menyebar. Sampai abad ke-7 itu di dalam masa menurut pendidikan para ahli sejarah itu di masa kekhalifahan Utsman bin Affan, para saudagar Arab itu sampai ke Sumatera dalam mendakwahkan Islam. Meninggalkan tanah air, meninggalkan negerinya jauh, TKT, ya, azimai, TKT bulat mendakwahkan Islam. Ngerti? Baik, masalah muslimin itu mukadimah dasar. Kita akan melanjutkan tafsir Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'ahu in awliya'uhu illal muttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa ma lahum, dan mengapa tidak kepada mereka alla yu'adzibahumullahu, Allah tidak menghukum mereka. Jadi di ayat sebelumnya kemarin kita bahas itu, Allah itu tidak akan menghukum, mengazab suatu kaum
Karena ada dua hal. Karena Rasulullah hadir di tengah-tengah kaum itu sebagai penghormatan kepada Rasulullah, ya. Ketika Rasulullah itu ada di antara mereka, tidak ditimpakan azab itu. Yang kedua, selama orang itu masih mau beristighfar, wahum yastaghfiruna. Selama mereka itu masih mau beristighfar, maka azab itu tidak akan ditimpakan kepada mereka. Nah, masa muslimin ketika Rasulullah itu sudah meninggal wafat, maka yang tersisa adalah istighfar. Selama masih istighfar ya tidak akan diazab lagi. Nah, lalu ada perkara masa muslimin setelah istighfar tidak ada, Rasulullah tidak ada, maka alasan Allah untuk mengazab satu kaum itu ada. Nopo yang menyebabkan kaum itu diazab. Ya. Wahum yasuduna alil masjidil haram yang pertama ya. Wahum yasuduna alil masjidil haram. Wahum mereka itu yasuduna orang-orang yang selalu menghalang-halangi alil masjidil haram untuk menuju masjidil haram. Yang dimaksud ayat ini secara harafiahnya, siapapun yang menghalang-halangi orang untuk beribadah di tanah haram, di Masjidil Haram, maka orang itu oleh Allah pasti tidak akan diazab. Nah, orang kafir Quraisy itu di masa itu ketika Rasulullah itu sudah hijrah ke Madinah itu, ketika orang Madinah kaum muslimin itu mau melakukan ibadah ke Mekah, misalnya mau umroh atau mau tawaf di situ, itu dihalang-halangi. Maka dengan perbuatan menghalang-halangi Masjidil Haram inilah mereka itu berhak untuk diazab. Masa muslimin kalau kita perlebar pengertian ayat ini, ya, kalau kita kiaskan kepada ayat ini yang merupakan usulnya, furuknya, cabangnya apa? Ilatnya. Ya. Jadi orang dihukum karena menghalang-halangi beribadah di Masjidil Haram. Ya. Sebetulnya kalau kita kiaskan secara ilatnya, itu artinya setiap orang yang punya perbuatan atau sikap untuk menghalang-halangi orang beribadah, itu berhak untuk dihukum. Mau mendirikan masjid, dihalang-halangi. Ya. Mau mengadakan pengajian, di demo. Ya. Itu seperti ahli kitab ini Bu, perbuatan niku. Ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana bihi tabghuna iwaja wa antum syuhada. Wahai ahli kitab, lima tasudduna an sabilillah. Mengapa kamu menghalang-halangi jalan Allah? Man amana bihi tabghuna iwaja, pada orang-orang yang beriman kepada Allah, tabghuna iwaja, kamu mencari-cari supaya orang itu bengkok. Wa antum syuhada, dan kamu menyaksikan sendiri bahwa perbuatan itu enggak benar. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sesungguhnya Allah tidak lupa dari apa yang kamu kerjakan ya. Kan belum lama ini kan ada orang yang mengaku Islam, tapi kalau saudaranya mendirikan masjid itu kan di demo. Termasuk pulau. Termasuk pulau. Masjid pulau saking Tasik Mangkrak nih, lagi dereng wantun ngedek nih. Ratusan sing demo ya. Di demo, kayak masjid atau di demo. Ya, di demo, di rusak. Sing bangun ajeng dibunuh, ya, rumah ajeng dibakar bareng ngono ya. Ngoten niku pripun? Ndak perlu jenengan. Tapi secara lesan mereka itu bersyahadat. Ya berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul, tapi yasuduna an sabilillah. Mereka itu menghalang-halangi jalan Allah. Ya, jadi orang bangun masjid demo. Saya mengadakan pengajian tahun 2003 itu di musola.
itu ya di demo. Ngaji itu di demo. Tanda tangan, Pak. Tanda tangan, kodean, lingkungan. Oleh wakilnya itu datang ke rumah saya. Tidak setuju adanya pengajian panjenengan. Tidak setuju tanda tangan. Padahal yang demo itu nggak pernah ngaji. Dan apa yang disampaikan itu nggak pernah tahu dia. Ya di demo. Ya suduna angsabillah ya. Gitu. Karena mereka tidak mau yang benar itu dimunculkan. Sunnah itu tidak mau ditegakkan karena bid'ah takut dihilangkan. Jadi mereka itu wan nasiru bid'ah wa qami'ul sunnah. Orang yang menolong bid'ah dan menghancurkan sunnah. Padahal kata Rasulullah apa? Ngalaikum bisunnati wasunati khulafai ar-rasyidin min ba'di. Hendaklah kamu menetapi sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin sesudahku. Andu ya, peganglah gigitlah binawajidi dengan gigi gerahmu. Nah, ini pesan Rasulullah ya. Pesan Rasulullah itu supaya kalian nanti di akhir zaman ketika perpecahan itu muncul yang selamat satu. An-najiyatu ya wahidah hum al-jamaah. Yang selamat nanti hanya satu. Mereka itu siapa? Kanjeng Nabi, hum al-jamaah. Mereka adalah golongan jamaah. Waman hum al-jamaah. Siapa al-jamaah itu? Ya. Siapa jamaah itu? Ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang seperti aku dan sahabatku. Seperti Kanjeng Nabi dan sahabatnya jubahe nopo akidahe. Ya. Kudu bener Kanjeng Nabi jubahe iki, ngono ngoten. Kupluke napa topine kan bukan. Yang sama dengan Kanjeng Nabi adalah akidahnya dan amaliyahnya, ya. Begitu namanya. Nah, sekarang ini kalau orang mau menegakkan sunnah ya dianggap mengancam bid'ah. Sehingga mereka itu harus dilawan. Sebelum tumbuh harus dipadamkan malamnya. Nah, itulah fenomena di akhir zaman. Nah, masalah muslimin. Jadi seperti ini Allah menegaskan dalam ayat ini, wa malahum alla yu'adzibahumullah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram. Sedang mereka itu menghalang-halangi orang untuk menuju Masjidil Haram. Mengapa mereka itu menghalang-halangi Masjidil Haram untuk didatangi Kanjeng Nabi? Karena menganggap Rasulullah itu ibadahnya tidak sama dengan ibadah yang mereka lakukan di Masjidil Haram. Dan mereka itu menganggap orang yang paling berhak untuk ngupeni Masjidil Haram. Mereka menganggap itu sebagai aulia. Aulia itu jamaknya wali. Wali itu orang yang berkuasa. Wa makana auliya'ahu kata Allah. Sedangkan mereka sebenarnya bukan aulianya Masjidil Haram. Mereka menganggap dirinya sebagai orang yang punya hak untuk mengopeni Masjidil Haram, mengopeni ibadahnya sesuai dengan tradisi mereka. Rasulullah dan para sahabat tidak boleh datang ke Masjidil Haram karena dianggap ibadahnya tidak sama, dan mereka para sahabat dan Rasulullah itu dianggap bukan orang-orang yang punya hak untuk memelihara masjid itu. Jadi setiap orang yang ibadahnya tidak sama itu dianggap musuh. Itu fenomena di akhir zaman ini ya begitu. Setiap orang yang beda pahamnya, paham dalam memahami Quran dan Sunnah, itu dianggap bukan golongannya, laisa minna. Sehingga mereka itu harus dihalang-halangi. Tapi kalau gereja tidak, itu golongan saya, sehingga dijaga. Kalau gereja dijaga. Ya. Dulu pernah ada di Ponggok itu masjid dirobohkan. Gitu. Nah, misalnya seperti sudah berdiri dirobohkan. Yang belum dibangun
halang-halangi yang sudah dirobohkan. Apakah orang yang menganggap bahwa yang punya kewenangan untuk memelihara masjid, khususnya Masjidil Haram, umumnya masjid itu adalah mereka-mereka yang punya akidah dan amaliyah seperti itu? Apa betul itu pengakuan mereka itu? Coba kita lihat dalam satu ayat, ya, itu ya, itu bahwa di Al-Quran itu, ya, yang berhak untuk ya, memelihara masjid itu disebutkan dalam surat Taubah ayat 17-18. Makana lil musyrikina ayu amiru masajidallah sahidina ngala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa finarihum khalidun. Wa makana lil musyrikina, tidak ada bagi orang musyrik itu, orang yang musyrik. Musyrik itu dua. Orang yang menganggap selain Allah punya sifat rububiyah. Yang kedua, orang yang menganggap selain Allah punya sifat uluhiyah. Jadi ada orang yang berkeyakinan keris itu bisa menyembuhkan. Itu syirik rububiyah. Orang yang memandikan keris itu namanya syirik. Memandikan karena berkeyakinan enggak dimandikan dia iso nyilakani. Nah, memandikannya itu namanya syirik uluhiyah. Ya. Orang yang berkeyakinan lek kul buntet iso ndadekne wong niku kebal, lek dijotos mendal. Niku syirik rububiyah. Orang yang berkeyakinan lek mendem ungkal ning pojok lemah niku iso nolak balak saka pekarangan. Niku jenenge syirik rububiyah. Keyakinane benda-benda atau wujud selain Allah punya sifat ketuhanan, ya. Lalu melakukan penghambaan itu syirik uluhiyah. Orang yang musyrik, orang yang punya perilaku seperti itu, makana lil musyrikin ayu amiru masajidallah, tidak punya hak untuk memakmurkan masjid Allah. Coba jenengan sensus kira-kira yang sing enggak nglakoni ngoten niku upama enggak oleh tenan ngopeni masjid kathah napa? Ya. Orang-orang yang musyrik itu sakjane ora ngopeni masjid niku sakjane. Penyembah-penyembah kubur termasuk orang-orang yang memiliki keyakinan-keyakinan bahwa ahli kubur tertentu niku saged nyilakane, saged nekakne barokah, ya. Niku keyakinannya termasuk syirik rububiyah. Niku ndak punya hak untuk ngomeni masjid saja nih. Ya. Ayo amiru masajidallah sayyidina ala anfusim bil kufri. Dengan menyaksikan bahwa mereka sendiri menyaksikan dan menyadari perbuatannya itu. Dan atas kesadaran sendiri, betul ya. Niku melakukan perbuatan syirik niku mboten dipeksa, tapi kesadaran sendiri. Ulaika habitat amaluhum, maka orang-orang yang seperti itu habitat amaluhum, amalnya itu habitat. Habitat ini jeleput, hancur lebur, tidak punya nilai, tidak bernilai. Upami nyimpen telur ngoten bae telure busuk. Ngoten. Upama tomat itu tomate ya bosok nggih. Nah itu. Jadi ya tidak ada manfaatnya akhirnya, mesti ngoten. Wa finarihum khalidun, dan mereka akan kekal di neraka, ngoten ya. Anunya itu. Jadi ma'asyiral muslimin di dalam kaidah ubudiyah ya. Kaidah diterimanya ibadah itu
ibadah diterima itu dua. Satu, terpenuhi syaratnya, yang kedua tidak ada penghalangnya. Jadi wudu itu diterima satu, syarat-syaratnya wudu terpenuhi. Nomor kalih penghalangi wudu niku ya tidak ada ya penghalangnya itu, yang menghalang-halangi diterimanya wudu itu. Nama asal muslimin terus sinten sing berhak ngopeni masjid iku sakjane. Nah, nggih. Innama ya'muru masajidallahi, sesungguhnya yang berhak untuk menjadi orang-orang yang menjadi takmir masjid, takmiri amaro yo amiru, takmiron takmirotan takmarun tikmaron, takmiron ini ya itu tasrifnya. Bahwa muamirun saja nih, isim fa'ile muamir. Nah niku man amana billahi, satu orang yang beriman, punya iman. Nah orang yang nggak punya iman nih jangan menjadi pengurus masjid. Masjid didirikan untuk inama usisa masjidu li taqwallah, masjid itu dibangun di atas dasar untuk takwa pada Allah. Kok sing bangun sing ngopeni iki wong sing duwe kepercayaan, kan ya tidak sesuai dengan misi pendirian masjid itu. Wal yaumil akhiri, orang yang yakin adanya hari kiamat. Wa aqamas sholat, dan orang yang mendirikan sholat sing rajin sholat hari takmir atau jamaah. Gue nanti masuk nih pengurus nesu, mesti ditulis pengurus atau teko, nggak tahu jamaah pripun Pak. Tapi kan golon mboten enten, sing enten kuwi kok Madagaskar. Inama wa aqamas sholat wa ataz zakat, dan yang mau membayar zakat, walam yahsa ilallah, dan tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah. Fasa ulaika yakunu minal mutadin. Fasa itulah barangkali, mudah-mudahan ya. Kalau asa dari Allah itu artinya pasti. Ya. Pasti ulaika mereka itu ayakunu minal mutadin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya itu yang berhak ngopeni masjid itu. Ya. Tapi saat ini enten apa niku supaya masjidnya open. Sing dadekne takmiri pokoke wong sing dewemen didadekne pimpinan. Meskipun enggak saged ibadah. Ya. Jadi sebaiknya enggak begitu nggih. Jadi sebaiknya yang yu'amiru masjidallah tadi sifat-sifatnya. Nama kaum muslimin, jadi dengan dasar mereka menghalang-halangi masjid Allah itu, yang sebenarnya mereka itu tidak punya hak untuk menguasai masjid itu, maka mereka itu berhak untuk dihukum oleh Allah. Ya. Kemudian di dalam ayat ini masalah muslimin ya, itu ketika orang yang kufur itu menyebabkan orang itu dihukum oleh Allah. Orang yang menghalang-halangi jalan Allah itu menyebabkan orang itu dihukum oleh Allah, maka kebalikannya, kebalikannya orang itu kalau beriman dan ikhlas, azab itu juga akan ditahan. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Fatah ini disebutkan ya teman. Humul ladzina kafaru wasatukum 'anil masjidil haram wal hadiya ma'kufan ayyabalugha mahilahu. Walaula rijalun mu'minuna wa nisa'um mu'minah lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibukum minhum ma'arah bi ghairi ilm liyudkhilallahu fi rahmatihi may yasha law tazayyalu la'adzabana alladzina kafaru minhum azaban alima. Mereka itu orang-orang kafir dan menghalang-halangi jalan Allah, jalan dari menuju Masjidil Haram. Malah hadiah makufan, dan menghalang-halangi dari korban itu untuk disembelih tempat penyembelihannya. Ya.
Jadi mereka karena perbuatannya itu, mereka itu berhak untuk diazab karena menghalang-halangi Masjidil Haram dan orang yang berkorban itu. Tetapi ma'asyiral muslimin, azab itu oleh Allah tetap ditahan karena apa? Rijalun mu'minuna. Ternyata di dalam kelompok orang yang durhaka itu terselip Mas itu ya. Rijalun mu'minuna, ada orang-orang yang ternyata beriman tapi tidak diketahui. Wanisaun mu'minatun, dan wanita-wanita yang beriman juga tapi tidak tampak gitu. Lam ta'lamu, yang kamu tidak tahu. Ang tata'uhum, sehingga kalau misalnya kamu membunuh orang-orang kafir yang kelihatannya kafir itu, fatusibakum minhum ma'arah, kamu akan tertimpa penderitaan, kesusahan karena kamu melewati adanya orang beriman di situ. Mesti ingat, pokoknya di kaum itu masih ada orang api, insya Allah azab tertahan. Jadi gitu. Jadi pentingnya orang baik itu ngoten, sakit menahan datangnya azab. Ya, datangnya azab. Jadi di antara satu kaum itu ya harus diusahakan masih ada orang sing eling, waspada, ngoten nggih. Kabeh ketoke kabeh kok saiki kena judi online. Ya. Jadi ada yang enggak terpengaruh. Judi online itu luar biasa, Pak. Anunya ya. Judul itu Pak Menteri Sosial itu mencoret 600.000 penerima bantuan sosial karena terindikasi terlibat judi online. Jadi oleh di 600.000 tinggi judi dibaik. Jumlahnya 600.000. Banyak betul Pak gitu. Banyak Pak itu. Banyak. Terlibat judi online. Jadi in auliya'uhu ilal mutakun walakinna aksarahum la ya'lamun ya. Sesungguhnya dari penjelasan dari ayat ini seperti yang sudah dijelaskan di ayat sebelumnya tadi, bahwa orang-orang yang berhak untuk memelihara masjid dan menjadi wali masjid itu adalah orang bertakwa. Di dalam tafsir Al-Muyassar, selain tafsir Ibnu Katsir ya, ini ayat auliya'uhu-nya itu kembalinya bukan ke Masjidil Haram, tapi kembali kepada Allah. In auliya'u, sesungguhnya auliya'i Gusti Allah, sesungguhnya waline Gusti Allah iku ilal muttaqin, tidaklah kecuali orang yang bertakwa. Jadi yang dimaksud wali itu adalah orang-orang yang bertakwa, Mas Iko. Jadi harus dibedakan masyarakat muslimin antara karomah itu semacam anugerah yang khariqul adat karena orang itu bertakwa. Ya. Jadi kalau nabi itu dapat mukjizat itu kan sesuatu yang menyelisih hukum alam atau adat. Karena nabi sebagai bukti kebenaran nabinya. Kalau bukan nabi, ada orang yang mendapatkan anugerah bisa menyelisih adat. Misalnya apa ya? Misalnya dia kalau di dalam kisah-kisah wali itu seperti Sunan Bonang menunjuk pohon ini cerita ya, menunjuk pohon jambe, ikulah emas loh. Jadi emas tenan. Nah itu namanya karomah. Ya. Karomah itu buah dari ketakwaan. Kalau orang tidak takwa kok dia dapat semacam karomah, itu namanya bukan karomah ya, istisrot. Ini namanya penghulu setan, ya. Jadi ada orang yang tidak takwa tapi kok iso mandi kesedik gitu kan. Nah, itu setan aulianya, ya, temannya setan. Jadi untuk menandai bahkan bahwa orang itu wali atau bukan itu dilihat ketakwaannya, bukan karomahnya gitu ya. Datanglah berobat kepada Ustadz Ismail Jadab misalnya. Jadabnya itu. Jadab maksudnya wali sing ketarik Gusti Allah. Lo omong mandi nomor itu. Anunya bisa memprediksi apa yang akan terjadi lah itu Jadab. Nah itu lek perbuatan saya ternyata saya nggak pernah sholat. Saya kelambannya ora tahu mek cekatok entok. Oh berarti aulia setan nih gitu ya. Atau masalah muslimin, jadi kesimpulan ayat ini
orang dihukum karena menghalang-halangi jalan Allah. Ya. Jalan Allah menjadi penyebab orang itu kena hukuman. Ya, banyak jalan Allah itu. Orang sholat, orang ngaji, orang beribadah masjid, macam-macam jalan Allah. Jangan sampai dihalang-halangi. Kalau bisa dibantu. Barang siapa yang menghalang-halangi itu akan dihukum oleh Allah. Kemudian hukuman Allah itu bisa terhindar selama orang itu masih bertakwa. Ya. Atau di antara kaum itu ada yang bertakwa, insya Allah terlindungi. Yang ketiga, sebaiknya masjid itu dipelihara, diopeni oleh orang yang bertakwa, ya, karena masjid itu tempat beribadah. Matur masyaallah muslimin, mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan hamba yang ahli ibadah, yang ahli memakmurkan masjid, jadikan aulia-aulianya Allah, kekasih Gusti Allah, sehingga nanti kita semuanya termasuk orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.